Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Pagi ini kita mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan beri. Untuk itu mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Hati kami melimpah dengan syukur Tuhan oleh karena kasih setia dan rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Sebelum kami melakukan segala kegiatan kami pagi ini Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan, kami mau datang di bawah kaki salib-Mu, memohon tuntunan dari Allah Roh Kudus, memimpin seluruh kehidupan kami. Bahwa kami masuk dalam perkenanan-Mu Tuhan, urapi jama kami Tuhan, berkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini sebelum kita melanjutkan akan di mana firman Tuhan kita lanjutkan dari pembacaan Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur pasal 23, hari ini kita akan merenungkan dari ayat yang ke-2 dan 4. Saya beri judul Pemeliharaan Tuhan. Mazmur 23 ayat 2 sampai 4. Dia membimbing aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin, saudara. Pemeliharaan Tuhan. Kehadiran dan kedekatan Sang Gembala membuat kita tidak perlu takut pada apapun juga. Sekalipun ada di dalam bahaya dan kesulitan besar. Firman Tuhan katakan bahwa Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Membaringkan secara perlahan-lahan, seperti membaringkan seorang bayi. Saudara, domba-domba yang dibaringkan ini jelas pasti sudah kenyang. Karena domba-domba yang lapar tentu tidak mau berbaring. Domba-domba ini dibaringkan di padang yang berumput hijau. Bukan di rumah, tetapi dekat dengan sumber air. Bukan di padang gersang atau padang pasir. Dikatakan Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Domba-domba yang berbaring dekat dengan sumber hidup. Domba-domba yang berbaring ini juga tidak merasa takut terhadap serangan musuh, karena ada Sang Gembala yang menjaga. Saudara, pemazmur menyatakan bahwa Tuhan sendiri yang menjaga dan memberi kita sumber hidup ini. Firman Tuhan katakan di ayat yang kedua bagian B, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Air adalah zat yang paling penting bagi kehidupan. Semua yang terbaik disediakan Tuhan bagi kita. Rumput hijau untuk dimakan dan air tenang untuk diminum. Dengan demikian jiwa kita disegarkannya. Ini semua dilakukan oleh Sang Gembala agar domba-dombanya siap untuk menghadapi tantangan di depannya, yaitu lembah kekelaman. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku.
aku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, ini semua dilakukan sang gembala agar domba-dombanya siap untuk menghadapi tantangan di depannya, yaitu lembah kekelaman. Dalam terjemahan yang lain dikatakan lembah kekelaman adalah bayang-bayang maut atau kematian. Matthew Henry mengatakan, itu hanyalah bayang-bayang maut. Tidak ada bahaya yang benar-benar ada di situ. Bayang-bayang ular tidak akan memagut. Bayang-bayang pedang pun tidak akan membunuh. Terjemahan yang lebih tepat untuk berjalan dalam ini adalah berjalan melewati atau walk through, yang berarti ia bisa keluar. Saudara, di dalam Tuhan kita bisa keluar dari setiap masalah dan tidak terus berada di dalam masalah tersebut. Karena apa? Karena engkau besertaku. Karena engkau besertaku. Dari ayat yang keempat ini dikatakan, Ia menjadi engkau. Ya, saudara. Di ayat 4 ini, Ia menjadi engkau. Engkau besertaku. Hal ini menyatakan suatu hubungan yang lebih erat. Kita tahu bahwa Tuhan itu beserta dengan kita. Karena gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, gada dan tongkat ini adalah simbol kepedulian seorang gembala kepada domba-dombanya. Gada itu biasanya digunakan untuk melindungi domba dari serangan binatang buas. Dan juga digunakan untuk mendisiplinkan domba-domba. Sedangkan tongkat digunakan untuk mendekatkan domba-domba dengan gembalanya. Untuk menuntun pada jalan yang benar dan menyelamatkan mereka dari kesulitan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak berjanji bahwa kita akan selalu melewati hari-hari yang lancar dan tanpa hambatan. Akan tetapi sekalipun awan gelap mengelilingi kita, halilintar berada di atas kepala kita, bahkan kematian di depan kita, Tuhan berjanji akan selalu beserta kita. Karena gada dan tongkat Tuhan menyertai kita di lembah kekelaman. Ya, ada nats firman Tuhan katakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Soli Deo Gloria. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, dalam kehidupan ini kami selalu melewati hari-hari yang tidak selalu kami melewati hari-hari yang lancar dan tanpa hambatan. Tetapi melalui kebenaran firman-Mu, kami kembali dikuatkan Tuhan sekalipun awan gelap mengelilingi kami. Tuhan berjanji bahwa Tuhan selalu beserta kami.
Gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai kami dalam lembah kekelaman. Bahkan bayang-bayang maut kami melewatinya oleh karena Tuhan beserta kami. Kami tidak takut. Kami percaya hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Hidup kami ada di dalam naungan kasih Tuhan. Kami adalah biji mata Tuhan. Tuhan berdaulat penuh atas kehidupan kami. Tuhan pemilik kehidupan kami. Tidak ada segala sesuatu pun yang terjadi dalam hidup kami tanpa seizin dan sepengetahuan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan melakukan yang terbaik bagi kami. Walaupun mungkin kami tidak mengerti, kami mohon tuntunan Roh Kudus dalam hidup kami, untuk kami tetap selalu mengandalkan dan percaya bahwasannya Tuhan baik untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pagi ini kami juga berdoa untuk kekasih-kekasih Tuhan yang saat ini sedang putus asa, Tuhan memberikan pengharapan yang baru, yang susah Tuhan hiburkan, yang sedang sakit Tuhan, saudara bisa jamah tubuh saudara bagian yang sakit dan katakan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, sekarang aku sudah sembuh. Sekarang aku sudah sembuh. Segala sakit penyakitku sudah sembuh, sudah hilang oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus. Terima dengan iman bahwa saudara sudah sembuh. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk mereka yang berulang tahun hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan kemuliaan di tangan kiri. Mereka yang saat ini Tuhan melamar pekerjaan, sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan tolong supaya mereka mendapatkan kabar baik, mereka diterima bekerja. Mereka yang saat ini sedang mengurus kepangkatan, profesi, kenaikan jabatan yang berhubungan dengan pekerjaan mereka, Tuhan Engkau campur tangan, Engkau jamah orang-orang yang berkaitan dalam urusan ini supaya berkemurahan hati dan mereka lulus semuanya. Kami juga berdoa untuk guru-guru pendidikan agama Kristen, dosen-dosen STT, supaya Tuhan urapi dalam mereka mengajar, mendidik anak-anak, membawa mereka untuk mengenal Kristus dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan mereka semakin diperkuat dalam panggilan yang Tuhan telah taruh dalam hati mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang tua kami, Kau memberkati anak-anak kami, pasangan kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami, Tuhan memberkati. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, rekan kami, orang tua kami, pasangan kami, adik kakak kami yang belum percaya kepada Tuhan. Kami mohon kasih karunia-Mu Bapa, supaya mereka juga beroleh anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan Jokowi dan jajarannya sampai kepada gubernur, bupati, camat, RT, RW, diberikan roh takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini Tuhan, dengan bertanggung jawab melakukan yang terbaik untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk pandemi ini Bapa, supaya terjadi penurunan terus melandai dan orang-orang yang sakit mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa mohon kemurahan Tuhan supaya kiranya wabah ini cepat berlalu dan kami boleh kembali beraktivitas dan anak-anak yang bersekolah bisa kembali bertatap muka. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami percaya di tengah-tengah situasi sulit sekalipun, Tuhan menyertai dan Tuhan memelihara kehidupan kami, sebab Tuhan pegang kendali atas hidup kami. Kami akan naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu
bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Reni Bengo TV. Tuhan Yesus memberkati.